Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu kembali di channel kita Bro Semesta bersama saya Pastor Charles Sebastian. Kali ini kita akan berbicara tentang roti. Roti hidup. Roti yang turun dari surga. Yesus menawarkan dirinya sebagai roti untuk kehidupan kekal. Dan dia mengajak kita untuk makan tubuhnya, minum darahnya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 51. Mengapa Tuhan Yesus berbicara tentang makan dan minum? Karena makan dan minum adalah soal kehidupan. Kita harus makan, kita harus minum supaya kita dapat hidup. Kalau kita tidak makan dan tidak minum, kita pasti mati. Walaupun kita hidup bukan hanya untuk makan dan minum. Masih banyak hal lain yang lebih penting yang mesti kita pikirkan dalam kehidupan ini. Akulah roti hidup, kata Yesus. Kalau Yesus berbicara tentang roti yang datang dari surga, untuk orang Israel ada referensi. Karena dalam sejarah mereka dalam perjalanan di padang gurun, turun-temurun sudah diceritakan bahwa Allah pernah memberi mereka makan dengan roti yang dia turunkan dari surga. Itulah manna. Tetapi orang Israel yang makan manna sepanjang perjalanan itu, toh mati juga. Yesus menawarkan sesuatu yang luar biasa. Kalau orang makan tubuhnya, yakni roti yang datang dari surga kali ini, tidak akan mati lagi, melainkan hidup untuk selama-lamanya. Maka soal makan gampang dimengerti. Namun bagaimana caranya? Ini agak sulit untuk dimengerti para pendengar Yesus pada waktu itu. Dan mereka juga bertanya, bagaimana caranya dia memberi tubuhnya menjadi makanan dan minuman? Dan Yesus melanjutkan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi pelan-pelan Tuhan Yesus menerangkan, arti makan dan minum bukan hanya arti secara harafiah atau jasmaniah saja. Tetapi datang kepadanya, percaya kepadanya, itu juga merupakan arti dari makan dan minum tubuh dan darahnya. Selanjutnya, Tuhan meneruskan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Artinya, makna makan dan minum tubuh dan darah Tuhan sekarang diperdalam lagi, yang mencakup tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam dia. Dengan demikian, kesempatan untuk hidup kekal, untuk hidup selamanya, ada pada orang yang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan itu. Tujuan bagi orang yang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dijelaskan oleh Yesus, yakni untuk hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Makanan sehari-hari yang kita mintakan dalam doa Bapa kami, itu adalah makanan jasmani. Walaupun kita tetap makan 3 kali sehari, atau mungkin sesudah tua kita tambah porsinya menjadi 5 kali sehari, kita tambah lagi dengan vitamin dan berbagai suplemen,
toh pada akhirnya akan mati juga. Yang ditawarkan oleh Tuhan, makanan untuk memberikan hidup untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya, dan itulah tujuannya. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Roti hidup. Roti untuk disambut, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Akhirnya, kita juga perlu merenungkan bagaimana kita yang menyambut, yang menerima Tuhan Yesus sebagai makanan dan minuman bagi jiwa kita. Pertama-tama tentu kita menghayati bahwa Dia adalah penebus dan penyelamat kita yang menyerahkan dirinya bagi kita. Sebagai tanda kasih-Nya yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Kedua, kita juga sepantasnya berterima kasih kepadanya atas pemberian dirinya ini, atas tawaran kehidupan kekal yang termaktub di dalamnya. Dengan itu dapat kita simpulkan makna dari pemberian diri Tuhan sebagai makanan dan minuman ada 3. Pertama, makna dari pemberian jiwa raganya bagi kita manusia. Dengan mati di salib, menyerahkan jiwa dan raganya, Dia menebus kita. Dialah penyelamat kita. Jadi pemberian dirinya itu sungguh-sungguh pemberian seutuhnya, jiwa dan raganya, nyawanya mati di salib untuk menebus kita. Yang kedua adalah makna arti dari cintanya yang Dia berikan kepada kita. Cinta adalah memberi diri kepada orang yang dicintai. Dan Tuhan menegaskan di tempat lain, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu yang Dia lakukan dalam penebusan, dalam pengorbanan yang sehabis-habisnya, tuntas-tuntasan untuk kita manusia. Dan makna yang ketiga adalah makna dalam Ekaristi. Setiap kali Ekaristi dirayakan oleh imam, di situ Dia hadir lagi, merendahkan diri sekali lagi, masuk dalam rupa roti dan anggur yang bisa kita terima, bisa kita sentuh, bisa kita rasakan. Jadi, Ekaristia Kudus itu merupakan pendahuluan, merupakan gambaran dari kerajaan Allah, dari perjamuan abadi, dari suasana surga. Maka, walaupun kita tidak menerima komuni seperti biasa dalam perayaan Ekaristi, dan hanya dalam bentuk komuni rohani atau komuni batin, hal itu sama sekali tidak mengurangi, bahkan menambah tanda kerinduan kita dan kasih kita kepada Dia yang ada dalam komuni yang kita rindukan itu. Hanya memang ironisnya, justru pada saat hari-hari ini Tuhan berbicara tentang roti dari surga yang akan kita sambut dalam Ekaristi, justru tidak bisa kita terima karena situasi pandemi yang sedang kita alami. Namun dalam doa batin, dalam doa komuni rohani, kita bisa melihat maknanya. Coba kita simak dan akan saya bacakan doa komuni batin, komuni rohani ini. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu
dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam batinku, seolah-olah engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Akhirnya, kita juga perlu merenungkan bagaimana kita yang menyambut, yang menerima Tuhan Yesus sebagai makanan dan minuman bagi jiwa kita. Pertama-tama tentu kita menghayati bahwa Dia adalah penebus dan penyelamat kita yang menyerahkan dirinya bagi kita. Sebagai tanda kasih-Nya yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Kedua, kita juga sepantasnya berterima kasih kepadanya atas pemberian dirinya ini, atas tawaran kehidupan kekal yang termaktub di dalamnya. Berterima kasih kepadanya dalam bentuk hidup sebagai orang yang sudah tertebus. Saya teringat waktu kami frater dulu, kebetulan saya marah-marah, bersungut-sungut, dan seorang teman frater yang lain mengatakan kepada saya, kau ini seperti orang yang belum tertebus. Saya tersentak mendengar pada waktu itu. Wah, rupanya kalau saya marah-marah, bersungut-sungut, ini tandanya bahwa saya belum merasakan, belum berterima kasih kepada Tuhan sebagai orang yang sudah ditebus. Selanjutnya, tentu sebagai orang yang sudah menerima kasih yang begitu besar, kita juga berusaha menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memperoleh, merasakan kasih yang begitu besar itu dengan mengasihi sesama kita. Dan juga dengan demikian melaksanakan tindakan-tindakan kasih itu, pengorbanan, dan selalu berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Dan akhirnya untuk membawa sebanyak mungkin orang untuk ikut dalam kehidupan yang kekal itu. Begitu kita bersaksi, begitu kita menjadi duta-duta kasih dari Tuhan yang memberikan dirinya bagi kita menjadi makanan dan minuman untuk kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, hingga sekian sajalah dulu bincang-bincang kita kali ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan supaya tetap sehat dan bergembira dalam melanjutkan kehidupan kita yang singkat namun terasa sangat panjang ini. Bagi saudara-saudari, kami tetap mengharapkan kesediaannya untuk menekan tombol merah subscribe di bawah untuk perkembangan channel kita ini selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita sekalian.